di Indonesia itu banyak yang gabung dengan atau tanpa sengaja dengan Israel karena mereka tuh sebenarnya dan pada dasarnya itu bukan pro terhadap Israel, tapi mereka pro terhadap perdamaian. Saya tuh menemukan sejumlah orang atau sejumlah tokoh yang memang nampaknya pro terhadap Israel dan saya curigai sebagai buzzer yang dibayar oleh Israel. Jumlahnya ada puluhan, tetapi saya tidak leluasa untuk menyebutkannya karena ini buzzer-buzzer kalau yang bayaran itu sangat-sangat dijaga kerahasiaannya. Halo sahabat, dimanapun kita berada, jumpa lagi pada kesempatan ini. Puji Tuhan, ya salam sehat dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, menggegerkan kembali teman-teman, video ini akhirnya muncul ke publik. Dan video ini saya akan sertakan linknya, teman-teman silahkan kunjungi langsung, yaitu di channel Guru Gembul. Ya, ini terkait dengan agen Mossad di Indonesia. Ternyata di Indonesia itu hampir puluhan agen Mossad yang saat ini terkonfirmasi. Apa saja tugas dan agenda mereka di Indonesia? Nah, ciri-cirinya untuk diketahui di sini dibukakan atau dibongkar oleh Guru Gembul di dalam video ini, teman-teman. Nah, ciri-cirinya ya tentu tidak lain seperti yang kalian duga ya, atau ya pastinya kalian duga seperti misalnya kalian nggak suka ya di dalam debat-debat misalnya perang Israel dan Palestina, perang Israel dan Lebanon, perang Israel dan Iran saat ini, dan tentunya perang Israel dengan negara-negara di Teluk ya. Nah, jika kalian melihat di sana, misalnya ada orang-orang yang misalnya mati-matian membela Israel, ya, ada juga yang pro, ada juga yang kontra. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa ini adalah klaim ya, klaim suka atau tidak suka. Jadi klaim itu bisa menunjukkan bahwa kalian bisa mengatakan bahwa dia ini tidak suka dengan Palestina, tetapi justru pro Israel. Jadi ceritanya begini Baraya, kalau kita mau jadi buzzer karena pengen unggahan satu kali itu dibayar $7.000, maka kita tuh akan diundang ke Israel, tetapi mengalami sejumlah persyaratan yang begitu ketatnya. Sama kayak kita mau membeli mobil Bugatti Chiron gitu. Jadi misalkan untuk perjalanannya aja ya dari Indonesia ke Israel misalkan ya. Nah kita tuh nggak boleh langsung ke Israel, tapi kita tuh ke Bangkok dulu, ke Singapura dulu, atau ke Cina dulu gitu. Nah dari Cina juga nggak langsung ke Israel, tapi ke mana dulu, ke Jordania biasanya gitu ya. Ke Jordania, ke Saudi Arabia, kemana-mana dan sebagainya. Dan baru ke Israel. Kadang-kadang ke Israelnya juga harus menempuh perjalanan darat gitu, bukan perjalanan udara. Kenapa seperti itu? Yaitu untuk menyembunyikan misi, untuk menyamarkan rute perjalanan kita gitu. Tapi beberapa yang berani saya sebutkan diantaranya tentu saja adalah Pak Abu Janda. saya mohon maaf Pak Abu Janda, karena gini Baraya, kalau Pak Abu Janda itu saya pikir udah nggak akan ada orang yang menyangkal dan nggak akan ada orang yang marah kalau saya sebut bahwa Pak Abu Janda itu adalah seorang buzzer dari Israel gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena narasi-narasi yang beliau sampaikan di berbagai platform media digital itu sama seperti template seperti yang saya sebutkan, misalkan bahwa Hamas itu teroris, bahwa dia itu adalah pangkal dari peperangan, dan kemudian bahwa Israel itu adalah negara yang menjadi korban bagi perang dan lain sebagainya gitu. Itu kan narasinya juga template gitu ya. Kemudian karakteristik atau ciri berikutnya itu adalah bahwa Pak Abu Janda itu pernah ketahuan datang ke Israel diundang secara langsung oleh pemerintah Israel. Nah, begitu. Informasi ini saya dapatkan dari Pak Ade Armando. Jadi Pak Ade Armando itu kan dulu satu kolam ya dengan Pak Abu Janda. Cuman sejak serangan Oktober itu Pak Abu Janda dan Pak Ade Armando itu berbeda pandangan dan akhirnya berpisah, dan kemudian setelah itu tidak kontak-kontakan lagi sampai sekarang katanya, di mana Pak Ade Armando itu pro terhadap Palestina sedangkan Pak Abu Janda itu adalah pro terhadap Israel, dan Israel itu diantaranya adalah Pak Lutfi Syaukani. Beliau itu adalah temannya Gus Ulil, Pak Ulil Absor Abdallah, sama-sama mendirikan jaringan Islam liberal. Ya, Baraya tahu lah ya jaringan Islam liberal. Nah, beliau itu Pak Syaukani diduga sebagai bagian dari buzzer Israel karena postingan-postingannya, dan karena beliau juga ada saksinya yaitu Pak Ade Armando lagi-lagi memang pernah diundang oleh pemerintah Israel untuk datang ke sana. Kalau Ibu Monik dan teman-teman ya itu Baraya sendiri sudah mengetahui itu ya, dan mungkin mereka juga sudah mengakui itu gitu. Cuman mungkin mereka tidak mengaku bahwa mereka dibayar gitu. Dan memang ada juga orang-orang yang pro terhadap Israel tapi tidak dibayar. Nanti belakangan kita akan jelaskan posisi mereka ya.
Wow, 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 luar biasa teman-teman. Jadi inilah yang kemudian ya, klaim dari guru gembol ya, mewakili kalian semua karena kalian pasti tidak suka dengan orang-orang ini ya. Di dalam diskusi atau dialog-dialog lintas iman, lintas agama ataupun juga terkait dengan situasi politik terjadi di Timur Tengah ya, antara Israel, Palestina, Gaza, Lebanon, Suriah dan juga Iran saat ini. Pasti kalian melihat sendiri bahwa mereka yang bisa diduga adalah antek-antek dari Israel atau pro Israel ataupun yang kalian katakan bahwa mereka adalah agen-agen Mossad ya. Kalian lihat saja seperti Ibu Monik ya. Ya, bahkan dia dituduh sebagai agen Mossad ya. Di Abu Janda dituduh sebagai agen Mossad. Karena beberapa kali pergi ke Israel ya, bahkan juga sering ya pergi ke Israel, ke tembok ratapan, bahkan berdoa di sana. Nah, apakah kalian bisa mengatakan mereka ini agen Mossad? Ya, bisa juga, tidak, bisa juga, iya. Karena itu adalah klaim teman-teman ya. Jadi, di sini saya juga menambahkan satu lagi, yaitu ya Kiai besar yang punya pondok pesantren Al Zaitun ya. Dulu-dulu itu dikatakan bahwa dia adalah agen Mossad. Karena apa? Di dalam pondok pesantrennya itu mengajarkan sesuatu yang berbeda dari pondok pesantren di Indonesia ya, bahkan nyanyinya aja Salom ya, Salom Evenu Shalom ya, itu nyanyian-nyanyian Israel. Nah, apakah kalian bisa mengatakan dia adalah agen Mossad? Ya bisa juga teman-teman. Jadi memang ini adalah klaim, jadi tergantung pandangan kita terhadap apa yang mereka sampaikan, diskusi-diskusi mereka terkait dengan pendapat mereka. Jadi tidak semua yang kita klaim adalah mereka agen Mossad, tetapi itu adalah kebenaran dan fakta yang mereka kemukakan ke publik. Jadi tidak memaksakan teman-teman ya. Setiap orang itu punya pendapat dan punya pemahaman yang berbeda. Itu ke teman-teman. Ya, mari kita tonton lagi potongan-potongan video yang menurut saya ini sangat penting yang disampaikan oleh Guru Gembul kepada kalian semua. Di Indonesia itu banyak yang gabung dengan atau tanpa sengaja dengan Israel karena mereka tuh sebenarnya dan pada dasarnya itu bukan pro terhadap Israel, tapi mereka pro terhadap perdamaian yang kemudian disusupi oleh buzzer-buzzer Israel yang menunggangi opini dan pendapat-pendapat mereka itu untuk menjalin misalkan Abraham Accord gitu, perdamaian di Timur Tengah dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, di Indonesia saya tuh menemukan sejumlah orang atau sejumlah tokoh yang memang nampaknya pro terhadap Israel dan saya curigai sebagai buzzer yang dibayar oleh Israel. Jumlahnya ada puluhan, tetapi saya tidak leluasa untuk menyebutkannya karena ini buzzer-buzzer kalau yang bayaran itu sangat-sangat dijaga kerahasiaannya, sangat tersembunyi. Dan Ya, mengedukasi kalian semua dan juga kalian juga tidak cepat ya. Tidak cepat menyimpulkan sesuatu dengan mentah-mentah atau telan mentah-mentah, tetapi harus meneliti dan melihat ya, baru kalian simpulkan karena belum tentu apa yang disampaikan oleh Guru Gembul itu ya seperti di thumbnail itu adalah orang-orang itu benar, tetapi itu adalah klaim ya, seperti yang kalian bayangkan ya, seperti yang kalian klaim dan yang kalian tidak suka dengan orang-orang itu. Pasti di antara mereka kalian tidak suka dan pasti kalian tuduh mereka adalah agen-agen musuh. Demikian juga di dalam video ini apa yang kita sampaikan ya, semoga memberikan pengetahuan dan ya motivasi kita semua bahwa mari kita melihat ya dunia yang lebih luas tentu dari sisi perdamaian ya. Kita semua umat manusia suka perdamaian dan mari kita saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati.